Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview kembali ya daripada tanaman jagung kami yang hari ini ya berusia kurang lebih sekitar 50 hari ya. 50 hari. Alhamdulillah ya. Sekitar 1 minggu ini ya hanya terjeda 2 hari tidak hujan ya, 5 hari hujan ya, 5 hari hujan ya, 2 deras, 3 hujan sedang ya. Alhamdulillah ya, itu sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan jagung ya. Alhamdulillah di usia sekitar 35 hari ya sampai hari ini ya, hujan relatif normal ya teman-teman, relatif normal ya. Terus kemudian itu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan daripada jagung yang hari ini di umur 50-an hari ini sudah mulai numbai teman-teman ya. Sudah mulai numbai artinya apa? Daun berbentuk seperti tumbak ya, menjolor ke atas ya. Menjolor ke atas ini menandakan bahwa sudah mulai ya memproduksi bunga betina, bunga jantan ya teman-teman, bunga jantan yang insya Allah nanti akan diikuti oleh bunga betina. Ya Alhamdulillah ya. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang jagung ini ya teman-teman, tentang jagung ini perkembangannya bisa sampean lihat sendiri nanti sembari kita jalan-jalan. Memang saya sengaja ya mengambil bagian yang paling subur di sini ya, karena memang untuk pembanding yang tidak subur itu rata-rata ya masih seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Itu yang kurang subur, yang sudah subur rata-rata sudah sebesar ini ya. Saya akan menerangkan ya bagaimana ya dari kawan-kawan kemarin kok bisa sih lahan ini bersih ya, kok lahan ini bersih ya, seperti tidak ada rumput tumbuh ya. Ada rumput tumbuh tapi normal ya, normal. Nah ini ada triknya teman-teman ya, ada triknya, ada tipsnya untuk kita tanam supaya tanah itu bersih ya. Kalau kita tinggal di Indonesia ya, kalau kita mau terbebas dari rumput ya tanpa kita melakukan perlakuan terhadap tanah itu mustahil ya. Karena Indonesia itu punya kelebihan ya, di kesuburan tanah. Bahkan ada lagu yang menyebutkan bahwa kayu, batu, dan tongkat ya jadi tanaman. Makanya itu berefek pada tanah ini juga cepat tumbuh gulma, artinya tumbuh rumput. Nah, untuk kecepatan tumbuh rumput ini bisa kita siasati penanganannya teman-teman, supaya apa? Supaya tanaman kita tidak terganggu ya, tidak terganggu pertumbuhannya hanya karena gulma ya, hanya karena gulma. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama usahakan karena di musim kedua dan ketiga ya rata-rata kalau di daerah sini yang tanam itu rata-rata menggunakan sistem TOT ya, TOT. Makanya kita di musim tanam kedua dan ketiga itu penanggulangan rumputnya dimulai dari musim tanam pertama teman-teman. Kalau di musim pertama kita usahakan kita tidak tidak sampai tumbuh rumput banyak ya banyak, terus kemudian rumput itu sampai berbunga di musim kedua dan di musim yang ketiga ya, maka akan mudah ya teman-teman di musim kedua dan ketiga untuk menanggulangi rumputnya. Baik, untuk perlakuan daripada pembersihan ya, untuk di musim pertama saya 3 kali teman-teman, 3 kali ya. Pertama di usia 10-15 hari, yang kedua di usia 40-60 hari, yang ketiga di usia 90 sampai dengan 100 hari ya, 85 sampai dengan 100 hari lah ya. 100 hari sudah mulai mengering itu. Kalau sudah betul-betul kering ya, betul-betul kering, itu nanti kita susah untuk membunuh rumputnya, untuk jagungnya ya, untuk kering jagungnya. Baik, yang pertama di musim pertama ya. Di musim pertama ya, penanggulangan di umur 10 sampai 15 hari ya. 10 sampai 20 hari boleh lah ya.
tergantung tumbuhnya rumput ya, tumbuhnya rumput. Usahakan rumput itu ya teman-teman, rumput itu jangan lebih daripada rata-rata daripada rumput ini ya, jangan lebih dari segini teman-teman ya. Kalau lebih dari segini ya, lebih dari segini, maka ketika kita gunakan herbisida selektif anti gulma, maka dia tidak akan mati, cuman stres saja. Usahakan di bawah ini ya, di bawah ini. Karena apa? Nanti dia mati sampai akar-akarnya ya. Ketika ini sudah mati, dia tidak akan menimbulkan bibit baru ya, bibit baru. Nah, ketika bibit baru nggak ada, maka otomatis tidak akan tumbuh rumput yang baru ya. Adapun tumbuh rumput yang baru itu dari bibit-bibit yang dahulu ya, bibit-bibit yang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan di 40 sampai 60 hari ya, itu tanggulangi lagi. Karena apa? Karena memang bibit-bibit yang dulu belum tumbuh ya, ketika terkena hujan ya, di usia 40 sampai 60 hari itu akan kembali bermunculan ya, bibit-bibit baru. Yang kalau orang sini mengatakan leko atau lekan ya. Lekannya itu mulai tumbuh kembali ya. Pasca tumbuh kembali harus segera kita tangani ya. Usahakan ketika masih sambilkan contoh masih di bawah yang tadi teman-teman, di bawah yang tadi. Nah ini usahakan ketika masih segini teman-teman ya, ketika masih segini itu di anti gulma kembali ya, di anti gulma kembali, bukan anti gulma, obat pembakar ya. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap batang jagung ataupun nanti produksi buah? Saya pastikan tidak ya, menggunakan pembakar teman-teman, menggunakan pembakar. Buktinya apa? Buktinya tanaman saya ya, tanaman saya setiap tahun saya seperti itu ya. Pembakar nggak usah tinggi-tinggi dosisnya ya, antara 65 sampai 85 ya, 85. Karena memang dia sudah nutup seperti ini ya, di usia 40 hari kalau dia normal itu sudah seperti ini ya, atau minimal seperti ini ya. Nah itu sudah antara daun satu dengan satunya sudah nempel, dan ini menyebabkan panas yang ngungkep di dalamnya ya. Makanya diberi obat sedikit saja dia sudah mati. Yang pertama. Yang kedua ketika dia terkena daun ya, itu paling yang mati daun di bawah ya, mati daun di bawah, dia tidak akan berpengaruh terhadap daun yang di atas ya. Makanya untuk yang kedua kita sudah berani menggunakan obat bakar ya, obat bakar ya. Bahkan kalau kawan-kawan di sini ya, itu dua daun itu mereka semprot untuk di musim pertama. Karena apa? Karena berteori obat daripada racun daripada herbisida itu dapat membunuh jamur juga ya, membunuh jamur. Dan di sini rata-rata jarang yang terkena penyakit jamur. Yang pertama karena memang dua daun sudah disemprot ya. Yang kedua dari tanah ya, dari tanah yang memang betul-betul dia tidak tumbuh jamur. Karena apa? Rumputnya bersih ya, rumputnya bersih. Itu yang kedua. Yang penyemprotan yang ketiga di umur 85 sampai 90 lah ya, yang aman 85 sampai 90. Karena kalau dia jagung sudah kering seperti ini, daun jagung sudah kering ya, itu akan memperlambat proses mematikan gulma ya. Gulma itu semakin dia tertutup, semakin dia cepat mati ketika dispray, ketika disemprot ya, ketika disemprot. Nah itu nanti jenengan ketika itu sudah disemprot, untuk tanam yang kedua itu sudah nggak nyemprot lagi, artinya Anda tinggal sampean tanami ya, tajuk terus tanami. Setelah ditanami ya, baru nanti di musim tanam kedua itu ya, setelah ditanami musim tanam kedua sekitar 20 sampai 25, 15 sampai 25 lah ya, itu sudah tumbuh lagi kecil-kecil ya, kecil-kecil. Dan itu anti gulma cukup 1 kali teman-teman, cukup 1 kali ya. Terus kemudian nanti
pasca panen jenengan itu ada tumbuh kecil-kecil cuman sedikit, itu spray anti gulma lagi di musim ketiga. Seperti punya saya ini di musim ketiga saya hanya nyepray 1 kali ya teman-teman, nyepray 1 kali untuk anti gulmanya ya. Terus kemudian untuk yang sedikit-sedikit bisa kita cabutin atau bisa kita semprot, tapi kita milih nyemprotnya. Yang model-model rumput yang sudah tua, yang sudah tua itu kita spray dengan pembakar saja ya, pembakar ya. Pasca di spray kita tanami, pasca ditanami kemudian pasca di spray ditanami. Setelah ditanami ya kita lihat perkembangan gulma ya. Biasanya di umur 15 sampai 25 itu sudah tumbuh kecil-kecil, kita spray pakai anti gulma. Santai saja ya, santai saja. Ya, ini saya kerjakan sendiri untuk spray anti gulma ya kemarin teman-teman. Ya, sekitar 3 hari saya baru selesai ya, baru selesai. Ya, nggak harus hari itu selesai. Hari itu nggak hari itu selesai syukur, nggak selesai besoknya nggak selesai besoknya, kalau besoknya nggak bisa besoknya lagi. Nah seperti itu ya, nggak terburu-buru. Karena apa, kondisi gulma relatif terkondisikan ya, artinya kondisi gulma cukup stabil ya, tidak berimbang dengan pertumbuhan jagung sudah sangat tinggi, gulma barusan rucuk kecil-kecil ya, lekannya itu sudah mulai jadi bahan gulma ya, jadi bahan gulma. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini teman-teman. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Alhamdulillah ya, perlu diketahui ini tidak nyepre ya, tidak jadi nyepre lalat ulat ya teman-teman ya. Alhamdulillah pada sembuh ya, alhamdulillah pada sembuh. Waktunya, terus kemudian tenaga kerjanya yang agak repot kita dibagi-bagi. Baik, cukup sekian ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani.